Halo semua, halo ASN, selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita membahas video terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K paruh waktu. Jadi di video kali ini kita membahas beberapa daerah yang sudah mengusulkan formasi, kemudian kita juga akan membahas penyebab kenapa pemerintah daerah sampai dengan saat ini juga belum mengusulkan formasi P3K paruh waktu. Padahal di sisi lain sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu ini, yakni keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Untuk informasi selengkapnya, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa mayoritas instansi pemerintah daerah itu belum mengusulkan pengangkatan honorer database BKN yang tidak kebagian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 menjadi P3K paruh waktu. Alasannya, pemerintah daerah beralasan bahwa sampai dengan saat ini Pemda belum mengusulkan formasi P3K paruh waktu kepada pemerintah pusat karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun sudah ada beberapa Pemda yang sudah mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Salah satunya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini yang terbaru rekan-rekan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu sudah mengusulkan formasi P3K paruh waktu untuk mengakomodir para tenaga honorernya yang tidak lulus pada seleksi P3K 2024. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memang telah mengirimkan surat tentang usulan rekomendasi P3K paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Melalui surat bernomor 800 garing 10555 garing BKD itu diuraikan tentang tujuan penataan pegawai non-ASN atau honorer. Gubernur Sumsel sendiri melalui surat itu mengusulkan 6.120 formasi. Jadi cukup banyak formasi yang diusulkan P3K paruh waktu ini ya, sebanyak 6.120 formasi. Kemudian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan Ismail Fahmi juga mengatakan bahwa Gubernur Herman Deru dalam surat tersebut mengajukan usulan tentang rekomendasi P3K paruh waktu. Dikatakan bahwa langkah itu sebagai solusi bagi pegawai non-ASN yang telah ikut seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 tetapi tidak mendapatkan formasi. Sementara itu masih banyak pemerintah daerah yang memang belum mengajukan usulan dengan dalih menunggu petunjuk teknis atau petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pernyataan pejabat BKN yang sudah berulang kali menegaskan tentang sudah bisanya pemerintah daerah mengusulkan formasi ternyata dianggap bukan petunjuk resmi. Jadi pernyataan BKN termasuk juga kepala BKN yang mengusulkan yang berharap segera mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu itu bukan dianggap sebagai juknis oleh pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, dari Kabupaten Kudus sendiri melalui kepala BKD-nya menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Menurutnya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu itu ternyata belum bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengusulkan formasi P3K paruh waktu sebab katanya pemerintah daerah masih membutuhkan juknis yang lebih detail agar pemerintah daerah tidak salah langkah. Nah, aturan resmi menurutnya perlu sekali agar bisa tahu kapan pengajuan berkas, mengusulkannya kemana, dan isi usulannya persyaratannya apa kan belum tahu. Itu yang dikatakan oleh Kepala BKD. Jadi memang di keputusan Menpan RB belum dijelaskan secara rinci terkait dengan waktu pengajuan pemberkasan, kemudian tahapannya serta persyaratannya itu belum diuraikan dan disebutkan di dalam surat keputusan Menpan RB itu.
Kepala BKD juga menyebut bahwa jika juknisnya sudah ada, maka usulan pengangkatan P3K per waktu akan segera diajukan. Disebutkan bahwa data honorer database BKN dan non-database sebanyak 2000-an sendiri itu sudah dikunci oleh Pemkab Kudus. Untuk honorer non-database yang dimasukkan masa kerja 2 tahun. Jadi ada honorer database yang dimasukkan di dalam usulan untuk mendapatkan P3K per waktu, yakni honorer database yang masa kerjanya minimal 2 tahun. Kemudian saat ditanya apakah Pemkab Kudus sendiri akan mengusulkan pengangkatan honorer berstatus R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat sudah mengarahkan semuanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk R2 dan R3 tetap diusulkan untuk mendapatkan alokasi paruh waktu karena memang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari pemerintah Kudus sendiri. Sementara itu, ketentuan Ibu Menpan RB Rini Widiantini disebutkannya bahwa penggajian honorer P3K paruh waktu itu sesuai dengan UMK atau honorarium yang diterima sebelumnya, jadi arahnya ke P3K paruh waktu. Selanjutnya nantinya pengajuan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu akan disesuaikan formasi jabatan yang kosong dan kemampuan keuangan daerah secara bertahap. Jadi memang masih ada ruang untuk mengangkat honorer R2 dan R3 ini menjadi penuh waktu melalui usulan yang diusulkan oleh pemerintah daerah setelah disesuaikannya formasi jabatan yang kosong dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, sekedar mengingatkan lagi bahwa Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 setidaknya terdapat 8 jabatan P3K paruh waktu. Yang pertama adalah guru, kemudian tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Mengenai mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu tercantum di Diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2005 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sudah ada tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.